Ya ada tertuduh, cuma nggak jelas saja siapa yang mau ini mereka. Kalimat mereka itu kan jamak, malah nggak jelas lagi tuh, bisa menuduh ke siapapun. Kan kita nggak ingin dong bangsa ini kita membiarkan ya secara serampangan menuduh sana sini. Mereka ngomong kan gitu yang kita baca dan yang kita lihat gitu ya. Nah, apapun kita harus berkewajiban untuk mengingatkan, apalagi para tokoh bangsa kita harus bisa menjembatani suasana yang harmonis. Jadi ada saat bersanding, ada saat bertanding tadi. Ya, jadi kan Pak SBY itu kan seorang mantan presiden ya. Ya, seorang tokoh masyarakat yang juga banyak mendapatkan informasi tentunya. Dan informasi inilah yang disampaikan supaya kader-kader Partai Demokrat itu lebih siap. Semacam warning system sebetulnya. Oh, warning system. Ya, bahwa 2024 akan curang. Bahwa di 2000 Pak SBY tidak pernah bilang curang. Tidak adil. Ya, jangan sampai pelaksanaan demokrasi kita di 2024 itu tidak jujur dan adil. Salah satu tidak jujur dan adil itu kalau ada upaya misalnya aspirasi yang kami terima Partai Demokrat menginginkan bahwa di pemilu 2024 diharapkan bisa 3 atau lebih calon supaya tidak terjadi pembelahan seperti yang kita khawatirkan selama ini pengalaman 2019 yang lalu. Nah, itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY. Itu pidato yang parameternya masih parameter seorang bapak yang sayang anak. Karena parameternya adalah kalau ada 2 kandidat, kalau anak saya tidak bisa nyalon, maka pemilunya pasti curang. Ini mengingkari amanat rakyat. Kira-kira begitu. Karena parameternya anaknya bisa nyalon atau tidak. Karena itulah kemudian saya kritik. Sebaiknya kalau parameter curang itu jangan diukur dari anak bisa nyalon atau tidak. Ukurlah dari parameter objektif. Jadi kalau memang ingin pemilu itu jujur, adil dan terbuka, ya mari kita semuanya kita jalankan secara alami, tidak ada pengkondisian. Nah, kalau sudah dilakukan pengkondisian, nah itu yang kami tidak setuju, dan itu pasti mencederai demokrasi yang lagi-lagi kita harapkan bisa berlangsung secara damai dan jujur. Itu yang kami maksudkan. Nah, sekali lagi ini adalah pesan moral yang kami sampaikan kepada semua pihak. Pak SBY menuduh bahwa yang disebut dengan pemilu 2024 misalnya terindikasi tidak jujur gitu ya, terindikasi ada kecurangan karena 2 paslon. Menurut saya argumen ini agak sumir dan sangat mudah untuk dibantah. Akan sangat baik kalau indikasi kecurangan pemilu 2024 itu disebutkan. 1, sangat mungkin penjabat kepala daerah yang ratusan itu dimobilisasi untuk mendukung salah satu partai ataupun calon tertentu. Karena penjabat kepala daerah itu hasil tunjukan dari pemerintah. Yang kedua misalnya, akan ada mobilisasi penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu kandidat. Karena sudah banyak yang terbukti di berbagai tempat kasusnya. Ataupun misalnya ada mobilisasi ASN untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Ini adalah argumen-argumen yang saya kira bisa diukur. Nah, soal 2 paslon, ini kan terjadi sejak 2014, lanjut 2019. Ya, kemungkinan di 2024 mungkin juga terjadi. Pertanyaannya adalah, kalau paslon 2 2 pasangan saja, apakah itu disebut dengan curang atau tidak? Bagi kita yang melihat dari jauh bukan soal kecurangan, tapi ini soal bagaimana kuat-kuatan elit partai meyakinkan partai yang lain untuk berfungsi. Toh sekarang ada KIB, ada Gerindra dengan PKB, terus kemudian misalnya ada poros yang akan dibuat oleh Nasdem, sangat mungkin gitu ya. Nasdem ada PKS dan ada Demokrat, kenapa tidak segera deklarasi? Toh umbang-ambingnya sudah bermunculan di mana-mana.